Terkuak modus pimpinan pondok pesantren berinisial AKF yang diduga melakukan tindak asusila terhadap sejumlah santriwati yang pernah mondok di sana. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan meminta dipijat, lalu dalam kondisi sepi dan tertutup pelaku diduga meminta korban melakukan tindakan yang mengarah pada tindak asusila. Jumlah santriwati yang diduga menjadi korban bisa mencapai 23 hingga 25 orang. Namun, baru 6 orang yang sejauh ini berani bicara secara terbuka. AKF kemudian ditangkap aparat Polres Pekalongan Kota pada Rabu, 27 Mei 2026, pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pria yang juga pimpinan padepokan di Desa Simbangkulon, Kecamatan Buaran, itu diamankan di kediamannya yang sekaligus menjadi lokasi padepokan. Dikutip dari tribunjateng.com, Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Ariandi membenarkan adanya penangkapan tersebut. Menurutnya, jajaran penyidik harus melakukan pendekatan secara perlahan kepada keluarga korban agar para santriwati berani memberikan laporan resmi. Kasus ini sendiri mulai menjadi perhatian publik setelah organisasi Yakuza Maneges ikut turun mengawal dugaan pelecehan yang terjadi di lingkungan padepokan tersebut. Mereka mengaku menerima banyak aduan dari korban melalui media sosial hingga pesan WhatsApp. Informasi awal sangat tertutup. Kami memerintahkan, jajaran reskrim melakukan pendekatan secara person to person kepada keluarga korban hingga akhirnya ada beberapa korban yang bersedia memberikan laporan resmi, ujar AKBP Riki kepada tribunjateng.com. Hingga saat ini, polisi mencatat sedikitnya 6 korban telah melapor. Para korban berasal dari sejumlah daerah seperti Pekalongan, Pemalang, Batang, hingga Semarang. Mayoritas korban diduga mengalami pelecehan saat masih berada di bawah umur dan tinggal di lingkungan padepokan. Riki mengatakan, penangkapan AKF dilakukan bukan atas laporan dari santriwati berinisial F yang viral mengaku hamil dan melahirkan tanpa berhubungan dengan laki-laki. Penangkapan terhadap sang kiai dilakukan lantaran ada laporan dari 6 santriwati lain yang diduga menjadi korban pelecehan asusila AKF saat masih mondok di pesantren terduga pelaku. Riki mengatakan, pengungkapan kasus ini sempat terkendala karena informasi yang beredar sangat tertutup. Kasus ini semakin menyita perhatian setelah organisasi Yakuza Maneges dari Kediri, Jawa Timur, mendatangi lokasi padepokan yang juga sekaligus ponpes beberapa jam sebelum polisi melakukan penangkapan. Mereka mengaku menerima banyak aduan dari para korban melalui media sosial dan pesan singkat. Perwakilan Yakuza Maneges, Eko Ebes, mengatakan pihaknya turun langsung ke lokasi sebagai bentuk pendampingan terhadap korban yang mulai berani menyampaikan kesaksian. Kami hadir, karena ada laporan dari korban melalui DM dan WhatsApp. Setelah kami validasi, kami langsung bergerak. Dugaan tindak asusila ini disebut sudah berlangsung cukup lama, kata Eko. Menurutnya, berdasarkan pengakuan antar korban, jumlah santriwati yang diduga menjadi korban bisa mencapai 23 hingga 25 orang. Namun, baru 6 orang yang sejauh ini berani bicara secara terbuka. Eko menjelaskan, modus yang diduga digunakan pelaku bermula dari aktivitas sehari-hari di padepokan. Korban disebut diminta melakukan pijat. Lalu dalam kondisi sepi dan tertutup pelaku diduga meminta korban melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual. Ini jelas tindakan yang melanggar asusila, dan sangat tidak manusiawi. Kami akan terus mengawal proses hukum agar para korban mendapatkan keadilan, tegasnya.